Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama dan terutama mari kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam sehingga kita diberi kesempatan menimba ilmu saat ini. Salawat selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari saat ketidaktahuan ke zaman sains atau pengetahuan seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Iwa Daniwa dari kelompok 8 dalam mata kuliah Sosiologi Hukum Islam. Terima kasih kepada dosen Bapak Wawan yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk tampil menguraikan materi tentang polemik Undang-Undang Cipta Kerja yang menghapuskan hak pekerja untuk mengajukan PHK atau pemutusan hubungan kerja jika merasa dirugikan oleh perusahaan. Baik, mari kita mulai dari latar belakang permasalahan ini yang mendasari materi ini. Jadi seperti yang telah kita tahu bahwa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja telah resmi ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan dalam nomor 11 tahun 2020 pada hari Senin tanggal 2 November 2020. Dilihat dari draftnya yang ada, Undang-Undang Cipta Kerja ini menghapus hak pekerja atau buruh untuk mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja atau PHK jika mereka merasa dirugikan oleh perusahaan. Ketentuan tersebut sebelumnya diatur dalam pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada pasal 169 ayat 1 untuk Ketenagakerjaan menyatakan pekerjaan atau buruh dapat mengajukan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika perusahaan menganiaya, menghinanya secara kasar atau mengancam pekerja atau buruh, membujuk dan atau menyuruh pekerja atau buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan apabila tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan berturut-turut atau lebih. Nah, ketentuan tersebut dihapuskan oleh UU Cipta Kerja ini, maka berindikasi merugikan para pekerja atau buruh. Dan dikarenakan mayoritas pekerja di Indonesia adalah Muslim, terkait masalah kebijakan ini perlu ditinjau dari perspektif hukum Islam. Jadi sehubungan dengan dampak pemutusan kerja atau PHK, maka mekanisme prosedur pemutusan hubungan kerja harus diatur sedemikian rupa agar pekerja mendapat perlindungan yang layak dan memperoleh hak-haknya sesuai perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan pekerjaan tersebut dalam bahasa Belanda disebut arbeidsbescherming. Maksud dan tujuan perlindungan pekerja adalah agar pekerja dapat dilindungi dari ketidakadilan pihak pengusaha. Pemerintah sendiri sangat menaruh perhatian terhadap masalah perlindungan pekerja, yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Ketenagakerjaan. Nah, berbeda pada Undang-Undang Cipta Kerja yang tertuang dalam pasal 154A bahwa pemerintah boleh membolehkan perusahaan untuk melakukan PHK pada karyawannya dengan 14 alasan berikut. Yang pertama, perusahaan melakukan penggabungan atau peleburan, pengembalian atau pemisahan perusahaan.
Kedua, perusahaan melakukan efisiensi. Perusahaan tutup atau disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun. Perusahaan tutup yang disebabkan karena keadaan memaksa, force majeure. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Yang keenam, perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga. Perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja atau buruh. Pekerja, buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Pekerja, buruh mangkir selama 5 hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis. Pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Pekerjaan atau buruh ditahan pihak yang berwajib. Pekerja, buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 tahun. Yang ke-13, pekerja atau buruh memasuki usia pensiun. Yang ke-14, pekerja atau buruh meninggal dunia. Nah, dalam hal ini, serikat buruh khawatir gitu. Aturan PHK dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini akan membuat posisi pekerja semakin lemah. Alasannya, perusahaan bisa saja dengan mudah memecat pekerja dengan alasan efisiensi atau strategi bisnis sehingga pekerja tak lagi memiliki daya tawar jika keberatan PHK diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Nah, dalam hal ini bagaimana Islam menyelesaikan masalah PHK ini atau kontrak pengusaha antara pekerja. Kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja adalah kontrak kerjasama yang harusnya saling menguntungkan. Pengusaha diuntungkan karena ia memperoleh jasa dari pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang dibutuhkan pengusaha. Sebaliknya, pekerja diuntungkan karena ia memperoleh penghasilan dari imbalan yang diberikan pengusaha karena ia memberikan jasa kepada pengusaha. Karena itulah, hubungan ketenaga kerjaan di dalam pandangan Islam adalah hubungan kemitraan. Jadi, hubungannya mitra gitu, bukan babu, yang seharusnya saling menguntungkan. Tidak boleh satu pihak menzolimi dan merasa dizolimi oleh pihak lain. Nah, ini poinnya. Tidak boleh saling menzolimi. Agar hubungan kemitraan tersebut dapat berjalan dengan baik dan semua pihak yang terlibat saling diuntungkan, maka Islam mengaturnya secara jelas dan rinci dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan ijaratul ajir atau kontrak kerja. Pengaturan tersebut mencakup penetapan ketentuan-ketentuan Islam dalam kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja. Penetapan ketentuan yang mengatur penyelesaian perselisihan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja, termasuk ketentuan yang mengatur bagaimana cara mengatasi tindakan kezaliman yang dilakukan salah satu pihak, apakah itu pihak pengusaha ataupun pekerja. Untuk itu, ada beberapa langkah yang ditawarkan Islam untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja. Langkah-langkah tersebut adalah 1. Mengharuskan kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja sesuai dengan ketentuan Islam dalam akad ijaratul ajir. Salah satu bentuk pekerjaan yang halal untuk dilakukan adalah apa yang disebut dengan ijaratul ajir, yakni bekerja dalam rangka memberikan jasa berupa tenaga maupun keahlian kepada pihak tertentu dengan imbalan sejumlah upah tertentu. Ijarah adalah pemberian jasa dari seorang ajir, orang yang dikontrak tenaganya, kepada seorang mustajir, orang yang mengontrak tenaga, serta pemberian harta dari pihak mustajir kepada seorang ajir sebagai imbalan dan jasa yang diberikan. Oleh karena itu, ijarah didefinisikan sebagai transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai imbalan atau kompensasi. Dalam transaksi ijarah, terdapat 2 pihak yang terlibat, yakni pihak yang memberikan jasa dan mendapatkan upah atas jasa yang diberikan,
yang disebut dengan pekerja atau ajir, dan pihak penerima jasa atau pemberi pekerjaan, yakni pihak yang memberikan upah yang disebut dengan pengusaha atau majikan, mustajir. Menurut Islam, suatu transaksi ijarah yang akan dilakukan harusnya memenuhi prinsip-prinsip pokok transaksi ijarah. Prinsip-prinsip pokok transaksi menurut Islam adalah yang pertama, jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal dan bukan jasa yang haram. Sehingga dibolehkan melakukan transaksi ijarah untuk keahlian memproduksi barang-barang keperluan sehari-hari yang halal seperti untuk memproduksi makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Namun tidak boleh melakukan transaksi ijarah untuk keahlian membuat yang diharamkan seperti minuman keras, narkotika, dan obat-obatan terlarang lainnya, atau segala aktivitas yang berkaitan dengan riba. Yang kedua, harus memenuhi syarat sahnya transaksi ijarah, yakni orang-orang yang mengadakan transaksi ajir atau mustajir harusnya sudah mumayyiz, yakni sudah mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Sehingga tidak sah melakukan transaksi ijarah jika salah satu atau kedua pihak belum mumayyiz, seperti anak kecil atau belum mampu membedakan baik dan buruk. Ataupun orang yang mentalnya lemah, orang gila, dan lain sebagainya. Dan transaksi akad harus didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak, tidak boleh karena ada unsur paksaan. Nah, ini yang mungkin harus diperhatikan sekali apabila kita menjadi pengusaha dan kita mempunyai pekerja. Lalu yang ketiga, transaksi akad ijarah harusnya memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Ijarah adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang ajir, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Sehingga untuk mengontrak seorang ajir harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus jelas sehingga tidak kabur. Karena transaksi ijarah yang masih kabur hukumnya adalah fasid atau rusak. Dan waktunya juga harus ditentukan, semisal harian, bulanan, atau tahunan. Di samping itu, upah kerjanya juga harus ditetapkan. Karena itu adalah transaksi ijarah, maka hal-hal harus jelas ketentuannya. Seperti menyangkut bentuk dan jenis pekerjaan, masa kerja, upah kerja, dan tenaga yang dicurahkan saat bekerja. Nah, dengan jelasnya dan rinciannya, ketentuan-ketentuannya dalam transaksi ijarah, ijaratul ajir ini, maka diharapkan masing-masing pihak dapat memahami hak dan kewajibannya. Pihak pekerja di situasi wajib menjalankan pekerjaannya yang menjadi tugasnya, sesuai dengan transaksi yang ada. Di sisi lain, ia juga berhak mendapatkan imbalan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Demikian pula, pihak pengusaha berkewajiban membayar upah pekerja dan menghormati transaksi kerja yang telah dibuat dan tidak bisa bertindak semena-mena terhadap pekerja. Misalnya, secara sepihak melakukan PHK, memaksa pekerja bekerja di luar jam kerjanya. Namun pengusaha juga berhak mendapatkan jasa sesuai dengan transaksi dari pekerja. Dengan berhak menolak tuntutan-tuntutan pekerja di luar transaksi yang disepakati, seperti tuntutan kenaikan gaji, tuntutan tunjangan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, negara harus bertindak untuk mencegah kezaliman yang berkemungkinan dilakukan oleh salah satu pihak dan lainnya. Kezaliman dalam kontrak kerja dapat dilakukan pengusaha terhadap pekerja, dan sebaliknya dapat dilakukan juga antara pekerja terhadap pengusaha. Termasuk kezaliman pengusaha terhadap pekerja adalah tindakan mereka yang membayar upah pekerja dengan baik,
memaksa pekerja bekerja di luar kontrak kerja yang disepakati. Maksudnya membayar upah tidak baik tadi. Lalu melakukan pemesanan hubungan kerja secara semena-mena termasuk tidak memberikan hak-hak seperti hak untuk menjalankan kewajiban ibadah, hak untuk istirahat jika ia sakit, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan pengusaha yang zalim, Rasul telah mengingatkan dalam hadisnya riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang aku musuhi pada hari kiamat nanti adalah orang yang memberikan baiat kepada khalifah karena aku lalu berkhianat, orang yang menjual sebagai budak orang yang merdeka lalu dia memakan harga atau hasil penjualannya, serta orang-orang yang mengontrak bekerja kemudian pekerja tersebut menunaikan pekerjaannya sedangkan orang itu tidak memberikan upah. Nah, sedangkan kezaliman yang dilakukan pekerja terhadap pengusaha adalah jika pekerja tidak menunaikan kewajibannya yang menjadi hak pengusaha seperti bekerja sesuai jam kerja yang telah ditentukan, tidak melakukan seperti melakukan pengerusakan terhadap aset pengusaha dan lain sebagainya. Nah, dalam rangka mencegah kezaliman yang terjadi, maka Islam memberlakukan hukum-hukum yang tegas kepada siapapun yang melakukan kezaliman itu, baik pengusaha maupun pekerja. Hukum-hukum itu diberlakukan agar tidak boleh ada kezaliman antara satu pihak dengan terhadap pihak lainnya. Nah, yang ketiga, menetapkan dan mengatur mekanisme penyelesaian persengketaan dalam kontrak kerja. Meskipun Islam telah mengantisipasi segala hal yang dapat menyebabkan persengketaan antara pekerja dan pengusaha, yakni dengan jalan menetapkan ketentuan-ketentuan yang sangat rinci seperti dikemukakan di atas. Namun peluang terjadi perselisihan antara pengusaha dan pekerja ya tentunya masih ada. Untuk mengatasi itu, antara pengusaha dan pekerja, baik dalam masalah gaji, masalah penetapan buat kerja, dan persoalan lainnya, maka Islam memberikan solusi dengan jalan pembentukan wadah penyelesaian persengketaan perburuhan. Wadah ini dapat berbentuk perorangan maupun lembaga yang ditunjuk baik oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun disediakan oleh negara untuk menyelesaikan persengketaan perburuhan. Wadah atau badan ini semacam badan arbitrase yang keputusannya diharapkan bersifat mengikat dan final. Orang yang duduk di dalam badan ini adalah orang-orang yang adil. Mereka yang ahli dalam masalah perburuhan, tenaga ahli yang disebut kubro inilah yang diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan tersebut. Nah, jadi kesimpulannya adalah di dalam Islam ketentuan-ketentuan mengenai perselisihan antara pengusaha dan pihak pekerja itu memang sudah ada ketentuannya, yaitu bisa melalui perorangan atau melalui negara gitu yang sudah disepakati dalam kontrak kerja. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas keterlambatannya menunaikan tugas ini. Jazakallah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dengan singkat tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.